Kepala Staf Angkatan Laut mendampingi Panglima TNI dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Panglima Komando Armada 3 memimpin acara serah terima jabatan Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 3. Kedewasaan bukan dilihat dari usia, tapi dilihat dari sikap tindakan dan tingkah laku. Halo netizen, salam sehat dan tetap semangat. Senang sekali saya Kiva kembali hadir dalam Nevi News edisi akhir pekan, Jumat 7 Mei 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Informasi pertama, Kepala Staf Angkatan Laut mendampingi Panglima TNI dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mendampingi Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI berlangsung di ruang rapat Komisi 1 DPR RI Gedung Nusantara 2 Jakarta. Rapat yang dihadiri Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid serta anggota DPR 9 fraksi membahas 3 agenda yaitu penjelasan tentang peristiwa KRI Nanggala 402, kondisi terkini alutsista TNI AL dan rencana modernisasi alutsista khususnya kapal selam. Kasal dalam kesempatan tersebut memaparkan kronologis kecelakaan KRI Nanggala 402 mulai dari tahap persiapan kapal saat melaksanakan penyelaman hingga kapal kehilangan kontak dan dinyatakan tenggelam yang dilanjutkan dengan proses pencarian. Panglima Komando Armada 3 memimpin acara serah terima jabatan Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 3. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto memimpin acara serah terima jabatan Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 3 dari Laksamana Pertama TNI Rudi Aviantara kepada Laksma TNI Retiono Kunto di Markas Panglima, Jalan Yosudarso Katapop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Selanjutnya, Laksma TNI Rudi Aviantara akan menjabat Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut di Surabaya, sedangkan Laksma TNI Retiono Kunto sebelumnya menjabat Direktur Kerjasama Bakamla. Pangkoarmada 3 menyampaikan bahwa pergantian jabatan bertujuan untuk mewujudkan kaderisasi kepemimpinan guna penyegaran semangat dan pemikiran baru dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi yang semakin baik. Apel pagi perdana Wakil Gubernur baru Akademi Angkatan Laut kenalkan diri kepada seluruh personel Taruna-Taruni Akademi Angkatan Laut. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Pasca serah terima jabatan pada 3 Mei 2021 lalu, Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Rudi Aviantara, mengenalkan diri pada seluruh personel AAL dalam apel pagi perdana yang digelar di Kesatrian AAL Bumimoro, Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Laksamana Pertama kelahiran Kuningan, Jawa Barat, 11 Mei 1970 ini mengenalkan data pribadi kepada seluruh personel dan taruna-taruni yang hadir. Peringati Hardikal ke-75 tahun 2021 dan Kodiklatal pimpin ziarah di Taman Makam Pahlawan 10 November. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut ke-75 tahun 2021, sekaligus mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur, Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat, memimpin ziarah dan tabur bunga yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan 10 November, Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Dalam pelaksanaan upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan tersebut, personil yang terlibat adalah personil perwakilan dari Kodiklatal, AAL, dan STTAL. Ya netizen, selain berita Nevi News hari ini, kami juga telah merangkum berita Nevi News dalam sepekan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin serah terima 5 jabatan strategis TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan di Gedung Neptunus Detasemen Markas Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur.
5 jabatan yang diserah terimakan adalah Asisten Komunikasi dan Elektronika Kasal dari Laksamana Muda TNI Atok Dushanto kepada Laksamana Muda TNI Ing Sudihartawan, Panglima Komando Armada 2 dari Laksamana Muda TNI Ing Sudihartawan kepada Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto, Gubernur Akademi Angkatan Laut dari Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati kepada Brigjen TNI Marinir Nur Alamsyah, Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut dari Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto kepada Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati, dan Kepala Dinas Operasi dan Latihan Angkatan Laut dari Laksamana Pertama Deni Septiana kepada Laksamana Pertama TNI Eko Wahjono. Acara sertijab ini ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, penyerahan pataka, penanggalan, dan penyematan tanda jabatan, penyerahan tongkat komando, serta penandatanganan fakta integritas. Mantan Komandan Satuan Kapal Selam Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut Kolonel Laut Pelaut Iwa Kartiwa didampingi Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Muhammad Ali, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono, dan Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Minto Harjo, Kolonel Laut Dr. Gigih Imanta, memberikan klarifikasi terkait kondisi kesehatannya dalam konferensi pers yang digelar TNI Angkatan Laut di RSAL Dr. Minto Harjo, Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini, Kolonel Iwa Kartiwa menjelaskan bahwa isu yang menyebutkan tentang kondisi kesehatannya mengidap sakit keras akibat radiasi serbuk besi saat menjalankan tugas di kapal selam selama puluhan tahun adalah tidak benar. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan apel khusus dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1442 Hijriah dan siaga pencegahan penyebaran COVID-19. Kegiatan apel ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel maupun material prajurit Pomal dalam pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi pemerintah dan Kepala Staf Angkatan Laut tentang peniadaan mudik lebaran dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19, khususnya wilayah Jakarta dan sekitarnya. KRI Malahayati 362 yang berada di bawah kendali operasi Guspurla Koarmada 3 melaksanakan penangkapan pelaku pengoboman ikan di sekitar Pulau Serua, Maluku Barat Daya. Komandan Guspurla Koarmada 3, Laksma TNI Rudi Aviantara, memerintahkan KRI Malahayati 362 dengan Komandan Letkol Laut Pelaut Nurullah Zemi Prasetyo untuk menangkap kapal-kapal yang diduga melaksanakan penangkapan ikan secara ilegal. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar, Laksamana Pertama TNI Beni Sukandari, bersama Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, meninjau objek klaster Kampung Bahari Nusantara Untia Makassar di Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar. Objek Kampung Bahari Nusantara Untia yang ditinjau yaitu klaster edukasi, klaster ekonomi, klaster kesehatan, klaster pariwisata, serta klaster pertahanan. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Stay safe, fit, and healthy. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Viva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.